Hai sobat, kali ini saya akan berikan beberapa tips terbaik supaya nasi tidak bau dan tidak gampang basi saat kalian memasaknya di Magicom atau di rice cooker. Simak terus. Oke sobat, supaya nasi tidak bau dan tidak gampang basi saat kalian memasaknya di Magicom atau di rice cooker, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Nah, hal-hal tersebut terkategori atas beberapa aspek, baik yang namanya penggunaan, perawatan, dan juga kualitas. Nah, apakah hal-hal tersebut? Akan saya jabarkan melalui beberapa tips yang akan saya terangkan beberapa saat lagi. Yuk, langsung kita mulai. Tips yang pertama, hindari memasak nasi menggunakan rice cooker atau Magicom apabila terjadi pemadaman listrik yang berulang kali dalam durasi yang singkat. Contoh, baru menyala, ternyata beberapa menit kemudian listrik kembali mati, dan kemudian menyala kembali dan kembali mati, begitu seterusnya. Maka saran saya, jangan memasak nasi menggunakan Magicom atau rice cooker. Apa alasannya? Saya berikan contoh. Pada saat kalian baru memasak menggunakan Magicom atau rice cooker, ini terjadi perbedaan suhu antara di bagian lapisan bawah dan bagian lapisan atas dari Magicom atau rice cooker. Ini dikarenakan pemanas ada di bagian bawah Magicom atau rice cooker. Nah, begitu kalian baru saja memasak dan nasi belum matang, begitu listrik mati, maka di bagian bawah yang sudah mulai panas dan nasinya sudah mulai matang, akan terjadi perubahan suhu kembali, di mana suhunya akan terpengaruh oleh nasi dan air yang berada di atas. Air yang berada di atas akan surut kembali. Nah, logikanya nasi yang tadinya panas ini akan lebih banyak menghisap air. Nah, apabila ini terjadi berulang kali, alhasil nasi yang di bawah tadi yang sudah mulai panas, kalau kalian teruskan memasak, biasanya yang terjadi adalah di bagian bawah ini nasinya akan benyek, dan yang bagian atas ini biasanya akan mentah. Nah, yang jadi permasalahan di bagian bawah yang menjadi bubur atau benyek tadi, ini pastinya juga akan lambat laun mempengaruhi nasi yang di atas. Dan ingat, nasi yang benyek atau yang lembek ini biasanya lebih cenderung gampang terkontaminasi oleh mikroba pembusuk. Alhasil biasanya juga dalam beberapa waktu nasi yang benyek tadi akan mengeluarkan air yang cukup banyak, dan air inilah yang akan membuat nasinya bau dan gampang menjadi basi sobat ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tips yang kedua. Tips keduanya adalah hindari memasak nasi menggunakan Magicom atau rice cooker apabila tegangan listrik tidak stabil atau turun. Tegangan listrik yang stabil atau yang standar sesuai dengan peralatan elektronika besarnya adalah 220 volt. Nah, jika terjadi lonjakan listrik, katakanlah listrik naik tegangannya dari 220 menuju ke 240 volt atau lebih, biasanya ini akan mempengaruhi umur peralatan elektronika. Dengan kata lain, peralatan elektronika akan gampang rusak. Nah, bagaimana sebaliknya jika tegangannya turun dari 220 volt? Katakanlah di bawah 180 volt. Nah, ini hampir sama kejadiannya seperti di tips yang pertama tadi. Ini akan menyebabkan nasi tidak matang sempurna dan bahkan menjadi nasi keseluruhannya menjadi lembek. Karena elemen pemanas yang ada di dalam Magicom atau di dalam rice cooker itu bekerjanya tidak maksimal karena tegangannya kurang. Alhasil panas yang dihasilkan juga tidak akan memenuhi standar untuk mematangkan nasi secara sempurna. Nah, pertanyaannya, kapan sih biasanya terjadi perubahan besarnya tegangan listrik? Perubahan besarnya tegangan listrik biasanya terjadi apabila ada kerusakan di pembangkit listrik atau terbakarnya atau meletusnya trafo yang ada di tiang-tiang di pinggir jalan. Nah, kalau kalian mengetahui hal ini, saran saya urungkan dulu niat kalian untuk memasak nasi menggunakan Magicom sebelum kalian memeriksa besarnya tegangan listrik yang masuk ke rumah kalian. Bagaimana cara untuk memeriksanya? Kalian yang menggunakan meteran token atau meteran pulsa, kalian bisa mengecek sendiri dengan menekan nomor yang seperti ini. Oke. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kalian yang menggunakan meteran biasa, bisa juga menggunakan alat tambahan yang seperti ini. Nah, ini adalah KWH meter yang fungsinya juga banyak terdapat di dalamnya. Salah satunya ini bisa juga mengetahui tegangan yang masuk ke rumah kita.
Jadi kalau kalian menggunakan yang seperti ini, kalian tinggal colokkan saja alatnya, kemudian tinggal kalian tekan seperti ini di bagian volt. Nah, akan terbaca seperti ini. Tegangan yang masuk saat ini di rumah saya adalah sekitar 231 volt, dan ini aman untuk memasak nasi sobat ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut tips yang ketiga. Tips yang ketiganya adalah hindari mencolokkan steker dari Magicom atau rice cooker di tempat atau dicolokkan yang longgar. Jadi kalau pada saat kalian mencoba mencolokkan rice cooker atau Magicom dan terasa tempat colokan kalian ini longgar, ini harus kalian hindari juga ya. Sebaiknya perbaiki dulu, karena apabila colokannya ini longgar, ini juga pastinya akan mempengaruhi listrik yang masuk ke dalam rice cooker atau Magicom. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tips yang keempat. Nah, tips keempatnya adalah silakan kalian buang air yang ada di penampungan secara rutin. Ketahuilah, air yang ada di bagian pembuangan ini harus kalian buang secara rutin, jangan sampai air tersebut penuh. Apabila air tersebut penuh, baik penuh oleh air atau mungkin sisa-sisa nasi, maka sisa-sisa nasi tadi akan menutupi di bagian atas dari penampungan ini. Nah, apabila di bagian atas ini sudah tertutup, alhasil air yang mengalir dan menuju ke dalam penampungan ini pastinya akan tersendat dan terhambat. Dan air tersebut akan kembali lagi ke bagian dalam rice cooker atau Magicom. Nah, air yang kembali ke bagian rice cooker atau Magicom biasanya akan mengendap di bagian sini, dan air tersebut pastinya akan menimbulkan bau, dan bau tadi biasanya akan menjangkiti nasi yang baru kalian masak juga. Alhasil nasi tersebut bisa saja mengalami basi sebelum waktunya sobat ya. Baik, sekarang kita akan bahas tips yang kelima. Oke, tips kelimanya adalah rutinlah membersihkan bagian atas dari rice cooker atau Magicom. Nah, bagian atas yang saya maksud adalah di bagian ini ya. Silakan kalian bersihkan di bagian luar dan di bagian dalam. Nah, ketahuilah fungsi karet yang ada di bagian atas regulator atau Magicom ini fungsinya adalah untuk menyerap dan menampung titik-titik air yang berasal dari penguapan saat kalian sedang memasak. Nah, uap-uap dan titik-titik air tadi akan ditampung di bagian celah yang ada di dalam sini, yang fungsinya untuk mencegah agar air tersebut hasil dari penguapan tidak jatuh lagi kembali ke Magicom atau ke rice cooker. Karena apabila air yang telah berbulir-bulir tadi jatuh, ini akan membuat nasi yang tadinya sudah matang akan kembali basah dan kembali benyek. Nah, biasanya apabila terjadi yang seperti itu, maka di bagian atas nasinya akan juga lebih gampang terjangkiti mikroba pembusuk. Nah, untuk itu silakan kalian bersihkan. Membersihkannya bagaimana ya? Silakan kalian lap saja menggunakan kain kering, terutama di bagian celah-celahnya seperti ini. Bersihkan juga di bagian lapisan aluminium yang ada di sini, dan juga karet di bagian luarnya sobat ya. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke tips yang ke-6. Nah, tips ke-6-nya adalah bersihkan sisa-sisa nasi atau kerak yang terdapat pada celah-celah di bagian atas dan di bagian dalam Magicom atau rice cooker. Oke. Nah, sama juga akibatnya kalau ternyata di bagian atas rice cooker kalian ini terdapat nasi yang seperti ini. Nasi yang tinggal dari hasil sisa masakan kalian. Ini harus kalian buang. Karena nasi ini biasanya tidak akan mungkin panas secara utuh kembali. Alhasil nasi ini pastinya kalau yang di bagian atas ini akan menimbulkan bau apek dan juga menimbulkan bau busuk kalau kalian tidak rutin membuang dan membersihkannya. Sedangkan yang di bagian dalam atau di bagian bawah ini biasanya tidak akan menimbulkan bau busuk. Hanya saja dikarenakan di bagian bawah ini terdapat elemen pemanas, biasanya nasi-nasi yang terjatuh ke bagian bawah ini akan mengakibatkan bau gosong sobat ya. Sekarang kita akan masuk ke poin yang ke-7. Nah, poin ke-7-nya ini mungkin pastinya sering kalian lakukan ya. Nah, poin ke-7-nya adalah selalu bersihkan wadah nasi sebelum kalian memasak. Jangan biasakan memasak dengan keadaan masih terdapat nasi yang lama di tempat wadah penampungan nasi. Nah, apabila masih terdapat nasi yang lama pastinya akan mempengaruhi beras atau nasi yang akan kalian masak, dan ini juga akan bisa menimbulkan resiko nasi cepat basi sobat ya. Oke, sekarang akan saya bagikan
dengan tips yang ke-8. Nah, bagi kalian yang biasa menghemat listrik dengan cara melepas colokan dari Magicom atau rice cooker setelah nasinya matang, biasakanlah pada saat setelah kalian melepas colokan dari Magicom atau rice cooker, usahakan 10 menit kemudian silahkan kalian buka penutupnya. Jadi kalau misalnya nasi kalian perkirakan sudah matang dan kalian melepaskan colokannya, usahakan ingat 10 menit kemudian silahkan kalian buka penutupnya seperti ini. Nah, ini gunanya adalah untuk membuat bulir-bulir air yang terdapat pada bagian atas ini turun. Nah, bulir-bulir yang turun pastinya akan mengalir ke bagian penampungan dan ini akan mengurangi resiko bulir-bulir tadi jatuh ke bagian nasi yang baru kalian matang. Oke. Nah, sekarang akan saya bahas tips yang ke-9. Nah, tips yang ke-9-nya adalah ini menyangkut dengan kualitas ya. Usahakanlah memasak menggunakan beras yang mutunya cukup baik sobat ya. Kenapa? Untuk beras-beras yang kualitasnya kurang baik, ini biasanya akan mudah sekali benyek apabila terkena air yang berlebih atau mudah sekali basi apabila terkena sedikit saja tetesan air yang berasal dari bagian atas dari Magicom atau rice cooker. Selain itu, beras yang berkualitas jelek ini biasanya punya aroma yang agak sedikit berbeda. Katakanlah aroma tersebut aromanya cukup menyengat sobat ya. Oke, jadi kalau biasanya di beberapa kasus dan ini pernah saya alami juga bila menggunakan beras yang kualitasnya tidak bagus, walaupun kita sudah tepat menggunakan rice cooker dan tepat cara masaknya, ini juga tidak akan mempengaruhi dan biasanya walaupun sudah benar cara memasaknya, tetap saja nasi yang dihasilkan oleh beras yang kualitasnya rendah tadi akan menimbulkan bau yang aneh pula sobat ya. Oke. Oh ya, bagi kalian yang ingin tahu tips-tips lain atau video-video lain dari channel ini, silahkan kalian klik tulisan yang muncul di atas kanan sini sobat ya. Nah, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.